Halo semuanya, balik lagi dengan Kelinci Wibu. Jadi sebelumnya kan kita udah bahas tentang anime Frieren nih. Tapi sebenarnya masih ada hal yang pengen ku bahas di anime tersebut. Ya, meski ini bukan topik utama dari cerita Frieren, menurutku aspek ini juga merupakan aspek yang penting untuk perkembangan ceritanya. Sesuatu yang jadi dasar dari karakter Frieren itu sendiri, sesuatu yang membuatnya bisa bertemu dengan Himmel dan Vern yang jadi orang kesayangan dia. Dan sesuatu yang jadi alasan kenapa Frieren masih tetap hidup meski desanya sudah dihancurkan oleh kaum iblis. Benar, kita akan membahas sedikit tentang sihir di anime Frieren. Meski bukan pusat utama cerita Frieren, anggap aja hal ini adalah bonus, tapi bonusnya bener-bener bagus hingga setara dengan sajian utamanya. Tapi sebelumnya nih, mari kita sepakat dulu bahwa apa yang akan kita bahas kali ini bukanlah sajian utama di Frieren. Jadi, kalau kedepannya bakal ada hal yang aneh dan gak sesuai logis dan terkesan plot armor, bukan berarti itu semena-mena membuat cerita Frieren jadi jelek. Kalau udah, mari kita lanjut pembahasannya. Frieren sendiri bukanlah tipikal cerita yang menggunakan jalan pintas untuk menjelaskan sihirnya. Bukan sesuatu yang didasari dengan sistem di dalam game-game RPG yang marak dipakai di kisah-kisah isekai atau fantasi modern. Sihir di Frieren condong ke arah penerapan model sihir klasik layaknya cerita fantasi dari novel-novel barat, layaknya Harry Potter, Percy Jackson, dan lain-lain. Sihir adalah dunia visualisasi. Seperti itulah dasar sihir yang dijelaskan oleh Frieren sendiri kepada Dengen di arc ujian penyihir kelas 1. Bagaimana mereka membuat visual atau imajinasi usernya dan membuatnya terlahir dalam realita adalah bagaimana sihir di Frieren bekerja. Karena menurutku sistem sihir atau penggunaan sihir itu harus terasa atmosfer ajaibnya, tidak dikekang oleh banyaknya sistem rumit yang membuatnya kehilangan nilai sihir itu sendiri. Ya, bukan berarti mereka yang menggunakan sistem sihir yang rumit itu jelek, tapi ini menurutku bisa mengurangi minat pembaca untuk memahami cara kerjanya. Dan karena sulit dipahami itulah membuat orang-orang merasa kalau suatu karakter mendapat kekuatan tiba-tiba tanpa adanya penjelasan. Satu kalimat sihir adalah dunia visualisasi, itulah yang membuat gimana orang-orang dengan mudah memahami cara kerja sihir di Frieren. Sebagai contoh, Yubel yang membayangkan sihir pemotongnya bekerja layaknya sebuah gunting. Tapi apakah itu saja yang membuat sistem sihir di Frieren menjadi bagus? Oh, tentu enggak. Karena dasar dari sihir yang berbasis imajinasi itu kemungkinan akan menjadi sesuatu yang terlalu overpower, sehingga kiranya akan membuat kejanggalan di ceritanya. Sihir di Frieren sendiri memiliki aturan sederhananya sendiri, yang dipatuhi dan menjadi limitasi dari sistem sihirnya sendiri. Selain itu, karena didasari pada logika sederhana, sihir di Frieren terlihat sangat logis, namun tidak mengurangi aspek keajaibannya. Sebagai contoh, sihir pertahanan yang difokuskan dan dikembangkan untuk menghalau segala jenis sihir yang awalnya didapat dari menganalisis sihir serangan Zoltrak milik Iblis Squall. Karena Zoltrak sangatlah kuat, maka perlu sihir rumit yang juga sama kuatnya untuk menghalau hal tersebut. Maka dari itu, sihir pertahanan ini memerlukan pemakaian mana yang cukup besar, minimalisir pengeluaran mananya. Biasanya, para penyihir akan menggunakan sihir ini di beberapa bagian yang akan menjadi target serangannya. Kayaknya ketika Vern melawan Quall, saat itu Quall melakukan Zoltrak Berek, Vern hanya melapisi titik-titik tertentu saja untuk menghalau serangan Quall. Konsistensi dalam penyajian informasi dan penerapannya pada cerita juga dieksekusi dengan baik, sehingga menghasilkan hukum sebab akibat yang runtut sebagai contoh. Mari kita lanjutkan dengan bahasan penggunaan sihir pertahanan yang diajarkan sebagai materi dasar untuk para penyihir modern. Karena sebelumnya kita tahu kalau sihir pertahanan menggunakan daya sihir yang banyak untuk penggunaannya, maka penyihir modern mengakali serangan ofensif dengan menggunakan manipulasi partikel yang sudah ada, seperti tanah, air, angin, dan lainnya. Sehingga ini lebih efektif karena dijelaskan bahwa sihir pertahanan memang bisa menghalau segala jenis sihir, tapi lemah terhadap serangan dengan intensitas kuat atau serangan kontinu. Seperti yang sudah kita lihat ketika Vern melawan Quall dan diperjelas ketika Edel melawan klon dari Sensei di dalam dungeon. Kemudian, metode juga menjelaskan bahwa pertempuran antara penyihir itu seperti batu gunting kertas, namun dengan banyak variabel dalam penerapannya.
Jadi kita anggap saja sihir A bisa menangkal sihir B, namun tidak bisa menangkal sihir C dan sebaliknya. Sihir C dapat menangkal sihir A, tapi tidak bisa menangkal sihir B. Sebagai contoh, Yubel melawan klona dari Zensei, yang membuat sihir pemotongan Yubel efektif melawan sihir rambut dari Zensei, namun tidak efektif ketika melawan sihir pertahanan biasa. Dikarenakan logika absurd dari Yubel yang menyatakan kalau gunting dapat dengan mudah memotong rambut. Sementara itu, dia akan kesusahan untuk memotong sesuatu tanpa bentuk tetap seperti sihir pertahanan. Yang mana ini masih konsisten dengan aturan dasar sihir dalam Frieren, yaitu sihir adalah dunia visualisasi. Terakhir adalah bagaimana sihir di Frieren itu berkembang. Bukan hanya dalam prinsip dasar, namun dalam penerapannya pada pengembangan ilmunya. Sebagai contoh, Flame pernah mengatakan kalau daya sihir itu berkembang seiring dengan usia dan latihan dari penyihir tersebut. Karena ini menjelaskan bagaimana daya sihir Vern yang bisa dibilang lebih banyak dari rata-rata penyihir. Karena selama ini Vern selalu menekan jumlah daya sihirnya dan dedikasinya untuk hanya menggunakan sihir serangan biasa, yang membuatnya terlatih untuk menggunakan sihir dengan mana yang lebih banyak dan mungkin akhirnya membuat daya sihir Vern lebih banyak berkembang. Atau ketika Frieren mengatakan kalau perkembangan ilmu pengetahuan sihir pada manusia bisa dibilang sangat cepat. Hanya dalam 80 tahun mereka dapat mengembangkan banyak hal seperti modifikasi Zoltrak, sihir perisai yang lebih kokoh, sihir terbang, dan lain-lain. Semua elemen tersebut mulai dari dasar sihir, cara kerja, konsistensi, dan pengembangannya disatukan dan disajikan secara mulus di cerita Frieren. Karena penjelasan tentang sihir dibuat sangat menghibur tanpa penjelasan panjang dan bertele-tele, sehingga membuat kita menyangka kalau itu adalah informasi tambahan, namun ternyata sangat penting untuk kebutuhan plotnya. Dan tahu-tahu kita sudah memahaminya saja, membuat kita semakin takjub dengan bagaimana sihir di Frieren bekerja. Mungkin itu aja sih yang bisa kubahas kali ini. Menurut kalian sendiri gimana tentang konsep sihir di Frieren ini?